lagi-lagi ini soal kebebasan, ya kan? Jadi kayak maaf, tadi kayak jadi seperti kayak pilihan kan semuanya. Iya. Orang Allah sebenarnya memberikan pilihan untuk kita terserah. Betul. Dan yang menarik gini, Bu. Jadi orang ini semuanya dikasih kebebasan memilih. Mereka bisa mencari kebenaran dengan nalar dan alat yang Tuhan berikan itu. Kalau ada orang mencari dan nggak sampai, itu nggak dibilang kafir. Paham nggak maksud saya? Sekali lagi, orang yang misalnya begini. Banyak orang di Eropa itu takdir sebagai non muslim, ditakdirkan sebagai non muslim kan. Tapi yang jelas karena mereka dikasih alat, dikasih nalar, dikasih nurani, dikasih kesempatan belajar, bertanya, mencari, mereka wajib itu mencari. Kalau mereka mencari dan kemudian belum sampai, itu nggak dihukumi kafir. Karena dia sudah menunjukkan upaya itu. Kan adil kan? Karena itu saya sering bilang, keliru besar kalau dibilang kita memukul rata semua non muslim itu ahli neraka. Nggak ada juga yang bilang begitu. Justru itu sering membuat orang bertanya-tanya, orang-orang di luar Islam bertanya-tanya, kok agama kamu egois sekali? Ya kan? Yang dinilai prosesnya kan? Iya. Jadi Tuhan itu melihat, bahkan begini, ada ketentuan begini, orang yang hidup pada zaman Nabi belum diutus. Itu jelas lagi. Kayak zaman dulu, seperti orang tua Nabi misalnya. Kan hidup pada zaman nabinya belum ada. Itu orang-orang yang hidup pada zaman itu selamat. Karena belum ada tuntunan. Adil kan sesungguhnya gitu loh. Iya. Dan orang-orang yang kafir itu mereka emang memilih jalan kekufuran berdasarkan apa yang mereka mau. Kan? Jangan salahin Tuhan. Kalau terjadi keburukan-keburukan itu sebetulnya ya lagi-lagi soal kebebasan manusia. Jadi gini, dan kemudian yang sering saya bilang tuh begini, orang yang mempertanyakan keadilan Tuhan karena melihat ada penjajahan, ada kezaliman, ada gempa bumi, ada longsor, mereka itu rata-rata salah memahami dunia ini. Mereka mengira dunia ini adalah tempat pemberian balasan, dan Anda salah itu. Sejak awal dunia ini nggak disetting sebagai tempat pemberian balasan. Dunia ini adalah tempat manusia mendapatkan ujian. Kalau ibu sekarang melihat anak ibu kepusingan dengan soal sekolah, bisa nggak protes sama pihak sekolah? Nggak bisa dong. Apalagi kalau misalnya mahasiswa S3. Mahasiswa S3 ujiannya berat. Anak SD ujiannya ringan. Ya kan? Dan kita nggak bisa nuntut pihak sekolah, mana balasannya untuk anak saya? Masih ujian. Nah, dunia ini kadang-kadang dipandang oleh sebagian orang, ini kan sudah berbuat taat, harusnya dia lebih hidup enak. Ini kan sudah berbuat jahat, harusnya kan dia sengsara. Lah Anda lupa, dunia ini bukan tempat pemberian balasan. Ini kita sedang diuji semuanya. Nah, kan? Kita kalau mengubah perspektif kita sejak awal, masalah itu bisa clear sebetulnya. Dan gak ada sesuatu yang sepenuhnya buruk, Bu. Di dunia ini tuh gak ada yang pure, semuanya itu buruk tuh gak ada. Yang buruk itu di satu sisi, dia kadang-kadang ada kemaslahatan di sisi yang lain. Para pembunuh itu melakukan keburukan. Tapi gara-gara ada pembunuhan, polisi punya kerjaan kan? Iya. Simbiosis. Rasa sakit itu suatu yang pahit. Tapi tanpa ada penyakit, gak ada rumah sakit, gak ada dokter, gak ada farmasi. Dan gak ada rasa bahagia juga karena bagus sekali, bagus sekali. Gak akan ada orang yang merasakan kesehatan itu sebuah nikmat. Kekayaan itu sebuah nikmat. Kekayaan, kesehatan, kemakmuran itu meaningless semuanya. Kalau dunia ini sesuai dengan apa yang kita mau gitu loh. Otomatis keburukan itu terjadi sebagai salah satu upaya penyeimbang dunia ini kan. Kita nggak bisa menyalahkan Tuhan. Kenapa kok bukan Tuhan membiarkan itu bahasanya itu? Karena sejak awal itu orang dikasih kebebasan, dia menggunakan kebebasan itu secara semena-mena dan nanti akan Tuhan balas gitu. Tapi bukan sekarang. Nanti. Kalau Anda menuntut Tuhan membalas sekarang, ada masalah dengan perspektif Anda sejak awal. Karena Anda melihat Tuhan itu sebagai sosok yang bisa Anda suruh. Terus dunia ini adalah tempat yang sejati yang harus setiap manusia itu mendapatkan apa yang dia lakukan. Balasannya enggak. Mengerti? Logika ini. Apa sih dibilangnya logika itu bahasa matik ya? Iya. Kita sebagai manusia nggak bisa menyuruh berdoa Tuhan itu balas doa. Dulu gini Bu. Ada saya pernah lihat orang ateis di Mesir, itu dia wawancaranya itu bilang orang ateisnya bilang begini, kalau emang Tuhan itu ada, coba kamu minta duit 1 karung dari Tuhan sekarang. Kalau dia bisa mengabulkan, berarti Tuhan itu ada. Maksud saya begini, ada orang-orang nggak percaya Tuhan itu karena masalah psikologis, kekecewaan,
Dia sudah berharap banyak, tapi harapannya tidak terkunjung terkabul. Karena dia punya persepsi apa? Kalau Tuhan mengabulkan, itu artinya mewujudkan apa yang dia mau. Nah, sekarang saya mau nanya, seandainya cara Tuhan mengabulkan tuh harus begitu, dunia ini akan kacau kan? Gak akan ada orang sakit, gak akan ada orang miskin, semuanya happy. Dan rasa happy sendiri gak bakal ada loh, Bu. Karena gak ada penyeimbangnya. Robot dong jadinya. Nah, pada akhirnya cara Tuhan mengabulkan pasti bukan dengan cara begitu terus dong. Harus ada cara lain dong. Cara lainnya itu ya ima dikasih kebalikannya, ima ditunda atau dikabulkan di momen tertentu. Karena dunia ini nggak akan seimbang kalau sesuai dengan apa yang kita mau. Iya kan? Nah, jadi cara kita memahami doa juga penting untuk kita koreksi. Kemarin saya waktu di Belgia itu ibu pada nanya, gimana Pak Ustaz kata cara dapat wiridan doa supaya suami itu bisa dapat hidayah. Ya kan? Saya bilang saya tentang ustazah saya online, saya 2 jam dengerin dia itu tentang hijrah. Kebetulan ada nanti Bapak mungkin kalau ke Paris ketemu orang itu juga dia tentang hijrah, dia nanya sampai nangis juga. Itu karena hijrah itu bagaimana menjalankannya. Bagus juga jadi kalau misalnya Bapak maksudnya hijrahnya orang itu suaminya belum susah, tapi dia sudah Islam, udah Islam, terus dia pun bagaimana pakai hijab. Saya sendiri juga dulu belum pakai hijab sebenarnya. Terus perkumpulan dengan kolega saya, keluarga dia, kita mau nggak mau salaman pakai itu, walaupun kita nggak muhrim. Kadang-kadang mereka juga masih cium pipi kita karena tradisi di sini itu nggak bisa langsung kan nggak mau nanti mentang-mentang saya udah haji atau apa misalkan, kan jadi buat mereka suatu pertanyaan yang agak itu proses yang saya bilang kemarin sama ibu itu, ibu ada yang lebih penting dari doa. Kalau soal wiridan baca doa gampang banget saya kasih tahu, tapi yang paling penting itu cara kita memaknai doa itu sendiri. Ibu kalau saya kasih wiridan sekarang terus ibu amalin, kemudian suami ibu nggak sadar, ibu nanti akan punya anggapan, oh kok nggak manjur nih doanya nih, kok nggak dikabul-kabul nih doanya nih. Ya karena sejak awal ibu udah salah memaknai doa. Doa itu, saya bilang doa itu dalam pandangan Islam bukan jalan untuk mewujudkan apa yang kita mau saja, tapi itu ekspresi kehambaan kita di hadapan Tuhan, bahwa kita butuh, selesai. Terwujudnya bagaimana itu urusan Tuhan, karena dia nggak bisa kita suruh-suruh kan, dan dia lah yang lebih tahu yang terbaik. Ada banyak momen dalam hidup saya pribadi, apalagi yang udah 60 tahun kan. Dalam hidup saya pribadi ada momen saya berharap sesuatu, di kemudian hari saya tersadar ini buruk bagi saya. Itu terjadi. Karena keterbatasan nalar kita. Berharap nggak sadar. Iya, itu betul. Itu kita alami dan saya banyak orang mengalami itu. Artinya kita yang perlu kita kedepankan yaitu tadi rasa baik sangka. Saya bilang kalau cara kita maknai doa sudah lurus, kita berdoa dengan bahasa kita pun itu sangat mudah untuk terkabulkan, ya kan? Cuma cara istilah Tuhan mengabulkan itu dengan cara apa? Orang suka salah paham tuh. Disangkanya kalau mengabulkan itu saya mau begini dan terjadi begini gitu loh. Langsung gitu. Dan itu harus langsung. Gitu kan. Nah, kalau dalam disiplin keilmuan Islam ada satu ilmu yang berusaha untuk masuk ke dalam ranah itu, yaitu ilmu tasawuf itu. Jadi mengajari orang untuk pasrah, tidak mendikte Tuhannya gitu kan. Sadar atau tidak kan kadang-kadang ada orang beragama yang mendikte Tuhannya. Tuhannya itu harus nurut dengan kemauannya. Ada kan? Dan kalau dia beribadah itu ibarat jual beli sama Tuhan. Saya sudah sholat tahajud, mana balasannya? Saya sudah berdoa, ya kan ada Bu, secara tidak sadar, walaupun ya kan? Mungkin hanya dalam hati ya. Bagus, betul. Nah itu ada, makanya untuk dalam beragama akidah itu harus, bersyariat juga harus, tapi bertasawuf dalam arti menyucikan batin itu tidak kalah penting. Karena itu justru esensinya di situ. Ya ada orang sholatnya taat dalam menjaga syariat, akidahnya mantap, tapi moralitasnya rapuh. Artinya ya kalau tasawuf itu kan bahas tentang kepasrahan, ketawakalan, keridoan, kepuasan, kemudian kelemah lembutan kita dengan sesama makhluk dan lain-lain, itu kan perlu kan? Ya, merasa bersyukur. Yang paling ikhlas, syukur, sabar. Kalau kita mengabaikan itu, agama kita pincang kan pada akhirnya kan. Jadi nggak terasa, justru nggak akan terasa agama itu. Ada orang mungkin puluhan tahun sholat tapi nggak punya rasa sholat itu sendiri.
Dan saya kira itu banyak orang mengalami itu. Ya. Maksudnya nggak rasa sholat itu sendiri? Gak merasakan kenikmatan. Nikmatnya sholat. Nikmatnya sholat tuh nggak kerasa. Allahu Akbar tuh nggak kerasa apa nikmatnya. Karena hati dia ya bermasalah. Jadi nggak bisa berurai air mata ketika sholat. Betul. Kalau nggak nikmat. Dan ibu tahu momen ketika Allah mengkasih kenikmatan dalam ibadah itu ketika kita dikasih ujian. Ya. Pada akhirnya itu ujian jadi kenikmatan kan? Betul. Jadi ujian yang Allah berikan itu hikmat pada hakikatnya. Cuma kita nggak sadar. Dan mulai hati kita diolah menjadi lebih bersih tanda kutip ya kan proses ya. Itu justru setelah mendapat ujian yang berat. Betul. Jadi kita kalau diuji baca Quran itu rasanya beda ketika kita bergelimang harta. Iya, benar. Kan Bu? Benar. Iya, real. Jihadnya benar-benar habis setengah mati kalau mau baca Quran. Iya. Apalagi subuh. Kan kita ini subuhnya kan cepat banget antara Isya dengan subuh tuh dekat banget ya. Terus giliran pas mau ini, ya Allah ini mata kayaknya kok berlapis-lapis, tulisannya udah pakai kacamata. Jadi yang sering tidak orang sadari itu yang tidak sering orang sadari sehingga dia muak dengan agama itu mana-mana semacam itu. Pendekatan semacam itu dia kadang nggak sadar. Malapetaka, kesedihan, nestapa yang dia terima itu hakikatnya itu cara Allah supaya kita merasakan kenikmatan yang lebih. Kenikmatan lebih daripada kenikmatan duniawi gitu kan. Kenikmatan dekat. Dan itu hanya bisa dirasakan sama orang-orang beriman, Bu. Kenikmatan itu tuh yang satu itu tuh. Kalau orang-orang yang hidupnya hedon, kemudian dia bergelimang nikmat, kadang-kadang susah dapat itu. Tapi ketika yang diuji mungkin bukan harta ujiannya, boleh jadi anak, boleh jadi pasangan. Ya, mungkin dalam beberapa kasus pasangan yang menjadi ujiannya. Iya. Kemarin ada siapa yang nangis? Ibu-ibu ada siapa yang nangis kemarin? Ini banyak Pak yang saya hadapin. Saya ada bertawaf namanya ini salah satunya ini bukan hari Selasa. Itu di pasar. Saya nggak di saya ada tamu. Saya tahu di pasar. Anggota tidak tetap. Di pasar itu jalan-jalan cuma itu habis itu kita duduk kayak begini bersama ngopi-ngopi. Disitulah kita curhat dalam arti tanpa sadar. Kita ngomongin agama, ngomongin bahkan bukan cuma itu waktu tawaf duduk menikmati ikan goreng ada ini agama yang menyebarkan agama Yehova itu ikut duduk diskusi dan jadi saya bilang kita agamanya Islam, saya bilang nggak usah ikutan di sini. Yehova itu ada nggak sih di Indonesia? Ada nggak Yehova di Indonesia? Apa Yehova? Dia akhirnya pergi ada ya? Bukan beda Yehova bukan Advent. Oh ada di Indonesia. Kayak Kristen tapi ininya alirannya beda. Beda kalau Yehova. Boleh saya tanya sesuatu ya? Bila kita menyembah seseorang yang disembah dan yang menyembah sama-sama jadi api jadi suluh neraka ya. Itu ada pernyataan yang saat itu saya terima ketika masih kecil dan ingat terus. Atau yang nyogok dan disogok sama-sama jadi suluh. Ar-Rasy wal Murtasy. Nah, sekarang pertanyaan saya, Lata, Uzza dan Mana itu adalah orang soleh. Sebelumnya, yang kemudian saking dikultuskannya, dijadikan berhala, dibuat berhala dan disembah. Begitupun Buddha Gautama. Buddha Gautama adalah orang soleh, tapi kemudian dibuat seperti patung Buddha dan disembah. Ya. Paham saya. Nah, bagaimana nikmat bagaimana nasib ya orang-orang soleh itu padahal bukan kehendaknya betul ya. Nah, itu gini dari dulu saya tuh belum bertanya gini Bu, itu mirip dengan pertanyaan saya terima kemarin. Yang tadi kan masalah disinggung juga. Apa? belum tadi enggak. Jadi gini, kemarin saya kebetulan ada pertanyaan mungkin kurang lebih mirip jawabannya. Pertanyaan tuh gini, Ustaz, kalau istri berdosa itu kan ditanggung sama suami, katanya gitu. Terus kalau misalnya suaminya yang kayak begitu, apa kita juga yang nanggung istri ini? Saya bilang, Ibu sejak awal nggak ada ajaran kayak begitu. Prinsipnya begini, wala taziru waziratu wizra ukhra. Setiap orang itu tidak memikul dosa orang lain. Semua bertanggung jawab, sifatnya individual pertanggungjawaban itu.
Saya bilang, kalau ibu sudah menjalankan fungsi sebagai istri, sudah mengingatkan, sudah ngasih keteladanan, suaminya mualaf dan dia nggak berubah, itu bukan urusan ibu lagi. Ibu ada sudah orang Jawa ya, katanya surga katut, neraka nunut apa gitu. Nunut ya. Itu sama Bu jawabannya, kontesnya itu. Jadi setiap orang itu bertanggung jawab dengan dosanya masing-masing. Orang-orang soleh yang dikultuskan, siapapun itu, dia nggak akan menanggung dosa orang, kecuali kalau dia mengajarkan kemusyrikan kepada pengikutnya. Itu beda cerita. Minta disembah. Ya, misalnya, andaikan misalnya Manat, Lata, Uzza ini orang yang dianggap soleh dan dia mengajari doktrin yang sesat kepada umatnya, kemudian sampai disembah, ya. Tapi ada kasus di mana boleh jadi ada orang soleh dikultuskan, dia sendiri nggak mau gitu loh. Apa salah dia? Kan itu dia nggak punya intervensi dengan kesesatan orang setelahnya. Orang setelahnya aja yang salah paham, gitu kan? Memaksakan diri. Ya, jadi kita perlu melihat kondisi. Kalau begini maka begini, kalau begini maka begini. Selama tidak ada intervensi atau selama orang yang soleh itu tidak mengajarkan hal-hal yang menyimpang kepada pengikutnya kemudian mengalami penyimpangan, ya udah tanggung jawab mereka itu. Iya. Berarti pembukaannya akhirnya kan panjang. Nah, iya. Sebenarnya yang enak tuh begini, Bu. Jadi tidak selalu pernyataan yang menyembah dan disembah sama-sama masuk. Kalau gini. Kalau menyembah dan disembah dalam arti dalam keadaan sadar dua-duanya ya. Iya. Artinya kalau yang disembah ini meminta untuk disembah, ya jelas dong. Tapi saya nggak tahu apa emang ada hadis yang punya begitu, saya kan nggak tahu. Saya sendiri nggak tahu, saya hanya terngiang barusan tiba-tiba ketika saya masih kecil. Iya mungkin. Kamu tuh katanya nggak boleh nyogok, nggak boleh. Nah kalau nyogok, ar-rashi wal murtasyifinar itu benar. Kenapa? Karena dua-duanya terlibat dalam kesalahan. Dan saya memang anti nyogok. Nah di Eropa kan nggak ada saung menyogok kan? Di Indonesia banyak. Nah, jangan diiniin gemes kalau di Indonesia. Gemes banget pengen. Saya bukan gemes. Saya sedih. Saya bukan gemes gitu. Pengen marah tapi kan gimana coba? Gak bisa. Kita itu udah terjebak dengan sistem, Bu. Iya, betul banget. Kadang kita pengen gini dulu, ya Allah, masa yang udah sampai triliunan cuma sekian kan gak lucu, dimiskinkan gitu. Kalau saya tuh misalnya gini loh, kita ngurus sesuatu ya korupsi juga nggak kasih duit, nggak selesai, biar cepat polisi aja sampai sekarang masih ada di bawah meja. Gemes kan ngelihatnya, mana tuh bawah meja. Pernah untuk ke Indonesia juga kan aku banyak kehilangan, misalkan dicopet segala macam, lapor ke polisi. Ya ibu dari mana gini-gini, kayaknya di lama ini, maksudnya aku bilang gini, Pak, maaf, kenapa sih prosedurnya lama gitu. Emang begini di Indonesia prosedurnya, maksudnya perasaan saya nggak ada kayak gitu. Apa saya nggak pernah tahu, baru sekali ini melapor segala kehilangan. Kan memang tugas Bapak seperti itu. Ya Bu, ya tahu diri. Maksudnya dari tadi saya nggak tahu diri. Saya dari tadi tahu diri loh. Saya ngasih tahu. Saya bikin. Ada gedek kayak gitu. Nah, gini maksudnya. To the point aja deh, mau ngomong apaan sih? Ternyata dia mau itu. Ya Ibu, kita harus tahu diri. Ada temennya lagi ngomong gini-gini. Oh gitu, harus pakai uang gitu. Kenapa harus pakai uang? Peraturan itu ada tulisannya enggak tuh? Kenapa harus pakai uang? Ya kan kita juga saya juga kerja di sana, Mbak. Enak aja Bapak aja emang yang kerja. Nah, itu yang kadang-kadang itu ngomong-ngomong Bu, yang begituan sering bikin orang antipati terhadap agama. Maksudnya ada orang-orang beragama yang culas itu, praktek-praktek keculasan orang beragama, sering menjadikan sebagian orang itu malas beragama. Jadi ya buat ngapain lah beragama, ya ngapain? Lah iya, Iya, banyak orang-orang ateis karena dia muak dengan perilaku orang beragama. Oh, karena seperti iya. Apalagi iya. Berpenampilan soleh. Iya. Penampilan soleh menjadikan saya waktu tadi itu sama Mas siapa tuh yang diantar itu ya. Sekarang kan gereja udah mulai kosong tuh katanya di Eropa itu. Udah kehilangan jemaah karena di antara sebabnya itu kemuakan mereka terhadap para pendeta yang menjadikan agama sebagai topeng pelampiasan, hasad.
Nah itu sebetulnya kalau kita timbang dengan secara logik gitu, kan kita juga harus fair, harus bisa membedakan antara agama dengan orang beragama itu sendiri. Jadi orang beragama ini adalah orang yang berusaha mengamalkan agama. Kadang-kadang gagal kan? Dan kegagalan ini faktornya beragam. Bisa jadi karena hawa nafsunya belum selesai. Jangan salahkan agamanya. Betul. Yang disalahkan ya pelaku orang beragama itu sendiri. Objeknya. Toh faktanya orang beragama yang baik juga banyak. Kenapa Anda harus menyorot orang-orang yang berbuat buruk itu, gitu loh? Kenapa? Itu kan sebenarnya nggak fair. Kenapa Anda nggak menyorot orang-orang baik dan mengamalkan agamanya secara konsisten? Kenapa? Jadi harus bisa dibedakan tuh antara orang beragama dengan religion in itself, gitu loh. Ya kan kita harus fair. Kalau pengen tahu Islam tuh bukan dengan melihat orang Muslim, tapi melihat ajaran Islam yang diajarkan oleh nabinya orang Islam, kan begitu. Ini nih saya bilang diskusi yang kebanyakan teman-teman kita itu. Jadi suaminya tuh orang Islam yang bikin perang gitu. Ngapain saya ngajarin Islam? Nah, iya itu. Terus saya bilang, kamu ngajarin ngomong suaminya, diajak ke masjid, diajak diskusi. Karena kalau yang kamu jelasin, kamu bukan orang yang berilmu, saya gituin. Kalau kita nggak ilmunya, percuma apa ngasih nerangin dia? Karena saya nggak berani nerangin suami kamu. Tapi saya sama suami saya karena kita tahu, kita jelasin kenapa. Dikit-dikit, lo kan ya orang di Inggris juga ada tuh ribut antara Katolik sama Protestan sama aja. Manusianya sebetulnya bukan agamanya. Betul. Itu biasanya digunakan oleh orang-orang Eropa. Jadi pas datang ke rumah saya ajak ngobrol aja gitu. Terus ya katanya lihat waktu itu kasih perang Irak sama itu ya Iran. Pokoknya orang-orang negara-negara Islam tuh ribut terus. Itu katanya kalian nih kok mau sih tetap Islam, katanya lihat Islam tuh ribut dulu. Itu saya bilang gini, kamu punya saudara nggak, adik sama kakak? Ada. Waktu kecil itu saudara kamu kan ya, saya bilang, suka ribut nggak sama mainan? Nah gituin aja. Walaupun itu satu darah ya, satu darah. Padahal nggak rebutan bola, padahal nggak rebutan. Ya saya juga menjelaskan gitu kalau. Yahova sering kali sini kan ada provokator. Tapi di sini Yahova tiap malam dia Jumat loh. Jumat datang ke rumah-rumah atau Sabtu. Padahal kita jelas-jelas saya pakai gini ya. Tapi terus aja ya begini-gini, sorry no comment. Itu agama kamu, ini agama saya. Clear. Saya punya Bible di rumah. Yehova ya, bukan? Ya, enggak, saya punya Bible di rumah. Dia kan menggunakan ayat-ayat Bible ya, tetapi dia nggak lengkap. Saya bilang kenapa kamu cuma setengah aslinya kayak gini? Diem dia. Saya datangnya berdua atau bertiga gitu ya. Dia nggak berani sendiri. Dia nggak berani sendiri. Itu kalau di ini maksudnya dakwah door to door gitu ya. Nah kalau di kita kayak apa, jemaah tabligh. Mirip-mirip. Tapi kalau jemaah tabligh kan ngajak ke masjid. Kalau dia minta kita tapi masuk. Di masjid kalau jemaah tabligh. Iya. Tempat kita. Iya. Jadi masih punya semangat gitu ya supaya tapi orang sih pernah jemaah tabligh itu bapak-bapak yang pakai ini setengah-setengah itu. Iya, yang pakaian putih. Datang. Tapi bukan untuk kita suruh ke masjid gitu, cuman enggak, mereka jamaah tabligh selalu ke masjid kok. Iya biasanya, iya benar. Ngajak ke masjid. Bagus, sebenarnya bagus. Ingat nggak pas kita lewat dia pakai spray supaya berhalangan dengan ibu-ibu nggak lihat ibu-ibu gitu. Gitu. Nah itu. Masa sih? Bagi mereka nggak boleh ya. Itu juga ada yang strict gitu ya. Strict banget itu. Iya, ada jemaah tabligh itu ya. Tapi memang di masjid dia enggak. Jemaah tabligh itu itu anti doa itu bagaimana Pak? Ada, dengar juga ada yang anti doa. Apa maksudnya anti doa? Jadi dia kalau orang waktu saat imam berdoa dia akan berbalik badan atau mungkin ini orang muslim. Mungkin bukan anti doa itu. Bukan anti doa, bukan anti doa. Lagi sibuk. Kalau misalnya orang Maroko ya, orang Maroko itu setelah kadang-kadang sholat dia setelah sholat selesai itu. Di sholatnya itu dia berdoa. Ketika dia doanya panjang. Kan sholat itu sendiri doa, Bu, sebetulnya. Jadi mereka berpendapat setelah sholat itu bukannya orang Maroko yang saya lihat justru. Jadi sebetulnya apa ya dia masaknya gitu loh. Kalau saya lihat dia masaknya. Jadi dia nggak mau berdoa. Katanya kan kalau kita minta pun nggak usah berdoa, katanya dia di rumah aja katanya. Sedangkan kita kan di masjid. Ya kan itu kan sunnah, nggak wajib. Itu nggak wajib sih. Kalau saksi Yehova tuh anehnya dia mendekati hanya orang asing.
Orang Jerman nggak berani. Oh iya, dia cari-cari orang-orang berwarna, orang-orang asing. Orang Belanda itu ada atau orang Jerman. Waktu saya ajak diskusi terus mereka nggak ngomong, dia berusaha datang pas kita belanja, anak-anak yang diajak ngomong. Kadang-kadang di sentrum-sentrum juga ada, bukan Yahova. Itu kan gereja-gereja yang Kastri Kristen yang itu. Oh, terus di Indonesia banget. Oh, Mormon. Ada emang Mormon ya di Indonesia ya? Waktu belajar bahasa Inggris. Iya, besok saya ajak buat latihan. Pernah dengar aku? Oh, bener, bagus Bapak mah. Ada ininya jadinya timbal balik. Saya dulu pakai itu kalau dia masuk saya ini tapi untuk praktek bahasa Jerman. Saya ajak masuk aja, saya ngobrol. Panjang Bu Emma. Tapi mereka nggak ekstrim kan? Enggak. Cuman nggak maksa, cuman kadang-kadang Karena sering datang gitu. jadi kita kayak risih juga. Kita kasih buku ya, gratis kok katanya, nggak usah beli. Nggak, saya lebih banyak buku saya. Ada cara, terus ada yang maksa juga ada sih. cara dakwah yang lebih efektif, Bu. Cerita saya, guru saya di Grand Al Azhar, Syekh Ahmad Thoyib, kan pernah belajar di Paris, di Prancis, di Sorbonne. Nah, beliau studi sekitar 8 bulanan gitu. Mungkin kayak semacam postdoktoral, saya nggak ngerti ya. Pokoknya pernah studi di Sorbonne. Memang kan kalau dulu generasi Al Azhar klasik itu banyak ulama yang dikirim ke sana. Ya. Karena masjid kan jajahan Prancis. Iya, betul. Tinggal di apartemen yang milik orang Prancis. Nah, yang pemilik apartemen ini, pemilik rumah ini sering ngintip kegiatan beliau. Kalau subuh-subuh, kalau nggak tengah malam. Jadi beliau itu di musim dingin sekalipun berwudu, diliatin gitu loh, berwudu, kemudian sholat di tengah kesendirian. Tapi nggak pernah ada ucapan ngajak masuk Islam, tuh nggak pernah. Artinya beliau ini sebagai ulama kan, orang kalau misalnya punya kealiman itu kan semakin arif dan bijaksana kan. Dia nggak mau buat orang risih. Dia dan beliau sendiri kan nggak merasa diperhatikan gitu loh. Ya sholat normal orang Muslim gitu. Tapi kan. mungkin dia ngerasa ada yang melihat. Enggak. Tapi di kemudian hari enggak. Poinnya itu begini. Di kemudian hari, karena beliau kan tinggal lama gitu kan. Mungkin tentu ada attitude lain yang pernah ditampilkan oleh yang bersangkutan, oleh beliau ya. Maksudnya akhlak dan perilakunya itu menjadi perhatian serius dari yang pemilik rumahnya. Di kemudian hari, orang Prancis ini datang ke Mesir, ke Luxor, masuk Islam. Tanpa ada ucapan melalui lisannya, ibu masuk Islam, begini, enggak ada. Maksudnya itulah kata sebagian ulama, lisanul hal afdal min lisanil maqal. Lisan keadaan kita itu lebih berdampak ketimbang lisan ucapan. Perbuatan ya. Contoh gitu ya Pak. Dan saya kira ada banyak orang masuk Islam karena rasa simpatik terhadap perilaku sebagian orang non Muslim, sebagian orang Muslim. Jadi sadar atau tidak, manakala kita menampilkan attitude yang terpuji di hadapan orang, waktu dia misalnya butuh bantuan, kita berikan bantuan, itu kita tercatat sebagai seorang dai loh hakikatnya. Iya kan? Dan itu lebih efektif ketimbang kita, karena kadang-kadang itu rasa risih itu yang kadang orang alami kalau diajak itu kan. Iya. Kita sendiri kan risih kan kalau diajak orang itu kan. Orang lain juga sama sebenarnya. Karena itu ya itu tadi, saya waktu mau pulang dari Kairo, saya pergi ke toko buku Kristen Koptik yang ada di sana. Saya jalan kaki itu, saya beli buku-buku Kristen ya, yang berbahasa Arab. Buku Kristen yang berbahasa Arab. Ngobrol panjang. Mungkin dia mengira karena saya Muslim dikasih diskon gede-gedean. Mungkin dia ngira, ya apalagi saya pelajar Muslim kan. Buku-buku tebal kata saya murah sekali itu, dikasih gede-gedean. Ya itu juga mungkin bagian dari dakwah mereka kan. Betul. Artinya orang tuh semakin wawasan keagamaannya luas, semakin bijaksana dia bersikap. Dan sebenarnya bukan berarti kita itu kemudian memandang jelek semua ajakan yang dari ucapan, enggak. Tapi kadang-kadang ada momen-momen di mana attitude dan sikap itu lebih berdampak. Guru kami Bu di Mesir itu, ada guru kami itu, saya terus terang efeknya itu sampai saya bawa sampai pulang sampai ke santri-santri saya. Padahal beliau itu nggak pernah ngucap secara langsung ke kita, ngajak beginian. Kalau di sana itu kan Ramadan sekitar jam 8:30 Isya. Itu sholat tarawih beliau itu sampai jam 2 malam. Panjang banget. 9, 10, 11, 12, 1, 2. Hah? Iya, semalam itu bisa 5 juz. Itu kalau hari biasa. Kalau 10 terakhir Ramadan itu sampai jam 3. Jadi kita sahur cuma 15 menit doang. Dan itu beliau nggak berhenti. Sholat itu kita merhatiin usia udah 60 tahun lebih. Dan setelah selesai sholat itu, sholat subuh berjamaah, ngaji lagi sampai sholat duha lagi. Dan beliau nggak tidur, langsung kerja.
Iya. Kenapa? Enggak, mungkin orang kenapa? Karena ada orang-orang yang ketika beribadah dia merasakan kenikmatan. Oh iya. Dia kata orang terdekatnya, beliau kadang-kadang tidur sebentar, nanti mungkin jam 10, jam 11 itu pergi ke klinik kerja. Nanti sore sengaja katanya waktu sebelum maghrib ngambil 20 menit sebelum maghrib itu tidur sengaja biar lebih fresh buat tarawih malam. Itu beliau nggak ngajak kita, praktekkan nih kamu enggak. Tapi saya pulang dari Mesir ngajak santri-santri saya kalau Ramadan, kata saya, ayo kita tirulah guru saya ini. Anak santri saya ajak begituan dan saya juga jadi kebawa gitu loh. Jadi berarti tidur yang efektifnya dibilang tidak. Saya pernah baca buku saintis, kalau tidur yang efektif itu walaupun cuma 20 menit deep sleep. Ya, walaupun sebentar tapi karena ada ketenangan batin. Itu tapi dikaitkan dengan ketenangan batin dan kenikmatan sholat ya. Jadi ada orang-orang Bu ketika sholat itu nikmat gitu loh. Kalau kita kan belum. Ada orang jadi kenikmat sampai gini. Saya pernah baca sejarah orang soleh gitu ya. Ada orang yang ketika dia sholat kemudian kubah masjidnya itu jatuh. Orang kemudian sampai terkejut gitu, orang di pasar kemudian bertanya-tanya, ada apa? Nah dia dengan khusyuknya dia sholat, selesai salam baru sadar ternyata kubah masjidnya jatuh. Dia sendiri nggak sadar. Saking ininya ya. Itu di zaman masa lampau, mungkin sekarang juga ada tapi sedikit orang-orang begitu tuh. Nah poinnya orang kalau saya pada level itu, cara dia menghayati agama itu jauh berbeda di atas kita. Dan kadang-kadang orang begini nih Bu, tanpa dia ngomong dengan lisannya, orang bisa masuk Islam berbondong-bondong. Karena kejernihan batinnya itu. Orang ngelihat mukanya aja langsung orang tuh, ada kan, vibes-nya itu kerasa. Ya. Ada orang-orang kita kalau ngelihat wajahnya aja, itu bawaannya kita tuh senang gitu, sejuk, auranya itu. Itu. Nah sama ini kayak ya kan lagi maksudnya ngajarin ini orang Islam ke Bremen nggak itu juga mungkin nanti tahun depan kita undang lagi. Mereka caranya juga kita nggak kayak kan ada peraturan ya udah kalau masuk Islam masuk aja kita cepet-cepet. Bagusnya di grup dia di kewawancara benar harusnya saya setuju itu. Karena begini kadang-kadang dalam yang saya pelajari sekurang-kurangnya 2 hari ini ya, beberapa pertanyaannya masuk itu kasus-kasus rumah tangga suaminya itu convert ke Islam di awal karena untuk ya supaya diterima nikah. Tapi di kemudian hari ada yang tiba-tiba masuk gereja lagi, ada yang kemudian padahal itu resiko loh Bu. Sebetulnya resiko kenapa kita milih itu gitu loh. Tapi makanya sekarang di sini nggak boleh di masjid kita nggak boleh. Di grup yang satu lagi. Ya itu kan grup lain. Ada yang berpendapat begini. Kan kita sebagai orang Islam, kalau dia memang mau tujuannya masuk Islam, kenapa kita harus menentang? Iya. Itu kan nggak boleh. Iya. Kan ada kan bilangnya gitu. Nah kita nggak boleh menghalang-halangi. Iya. Betul kan? Iya. Nah itu betul juga. Benar. Tapi di satu sisi dia yang ini sudah sampai gimana mempelajari tentang Islam. Iya. Sampai gimana? Nah sekarang kalau yang di kita ini kalau belum dapat, misalkan kita kan sekarang harus ada surat nikah dari pemerintah sini. Kalau misalkan kita nggak ada surat itu, kita mau nikah Islam nggak dikasih. Karena takutnya kejadian seperti itu. Iya. Bukan kejadian seperti itu. Yang utamanya pemerintah takut karena kita nanti menuntut sesuatu, misalkan kalau cerai itu di sini secara hukum. Tapi sebenarnya kalau secara yang tadi Bapak bicarakan, tapi emang benar. Ada benar, jadi gimana nih? Ada 2 sisi. Di satu sisi kita dia mau masuk Islam, kita nggak boleh. Enggak, bahasanya bukan menentang. Kita ingin orang masuk Islam karena kepuasan, kesadaran, iya. Karena gini kan itu agama tuh bukan permainan. Betul. Jadi alasan kita tuh bukan melarang orang, tapi menahan sampai dia betul-betul serius beragama. Benar. Justru itu lebih bagus ketimbang orang menjadikan agama sebagai dan permainan gitu loh, identitas doang. Calonnya itu udah langsung pergi ke dalam, udah langsung masuk Islam dibolehkan. Nanti dulu kalian udah janji sama suami saya mau masuk Islam, tapi berdasarkan interview dulu, kamu benar dulu. Kalau kayak gitu nanti kamu yang kerepotan lagi. Nah itu Bu poin saya. Saya bilang nanti kamu kerepotan, tiba-tiba setahun kemudian, saya kan udah nikah sama kamu. Saya bilang,
kok Mbak dia sampai sepanjang itu. Nah, iya. Kita banyak di sini. Jadi mafsadat akhirnya kan? Iya. Jadi kerusakan. Iya. Karena rumah tangga itu kan sesuatu yang sakral juga loh dalam Islam. Iya. Ujung-ujungnya gara-gara nggak serius beragama, jadi yang jadi korbannya ya itu tadi kita sendiri. Iya. Jadi kita bahasanya bukan menghalang-halangi orang, kita ingin orang serius dan dia tahu saya berislam ini maksudnya apa gitu loh. Iya. Kan mungkin ada. Kalau di Eropa kan mungkin agama itu dipandang sebagai produk budaya aja ya. Ya udah agama itu kayak ya bukan sesuatu yang istimewa gitu loh. Sehingga ketika convert ke agama itu bagi mereka ringan-ringan aja. Nah kita perlu memberikan perspektif yang berbeda dong. Nggak begitu, beragama itu maksudnya begini gitu loh. Nah dia terima apa itu enggak? Nggak terima aja jangan. Nah itu anggap percuma, Anda juga nggak bakal dianggap juga gitu loh. Kalau Anda nggak, kan inti syahadat itu bukan hanya dari lisan, tapi juga dari dalam kan, karena ada kandungannya kan syahadat itu. Anda percaya itu apa enggak? Dan percaya dengan konsekuensinya apa enggak? Nah, kalau orang sudah makanya gini, kalau yang saya lihat di beberapa ulama, kalau ada orang pengen jadi mu'alaf, itu ditanya dulu, kamu masuk Islam ini ada yang paksaan apa enggak? Ada yang maksa apa enggak? Kenapa masuk Islam ini? Artinya kalau sekiranya ada unsur-unsur yang membuat kita ragu, iya kan? Ya kita nggak usah, kita tahan dulu. Kadang-kadang karena mau nikah. Ya iya. Nah itu takutnya. Tapi sudah diiming-imingkan dengan yang perempuannya bilang jangan ngomong gitu ya, gitu biasa. Karena biar gimana kan kita nggak akan bisa nikah tanpa dia masuk Islam. Iya. Karena dari keluarga biasanya gitu kan, tuntunan dari keluarga. Tapi dia sendiri tidak melaksanakannya. Nah itu sih bilang suka sama teman misalkan ya. Boleh begitu. Kok kamu maksudnya ya kenapa sih, kan kita kalau orang masuk Islam boleh gini. Ya boleh, tapi diajarkan dulu sampai gimana. Iya. Yang basis-basisnya aja lah. Iya. Kamu ajar kenapa nggak begini, kenapa nggak begini. Nah kalau kamu sendirinya juga nggak mengajarkannya kepada dia. Nah dia juga nggak ngikutin apa yang ingin kamu. Nah kamu mau menuntut dia masuk Islam, tapi kamu sendiri tidak melaksanakan. Iya, betul. Malah kamu nanti yang dosa. Iya. Benar nggak sih? Saya punya pengalaman dulu, anak teman mau menikah dengan orang sini yang sebelumnya non Muslim, katanya mau masuk Islam. Saat itu saya diminta untuk jadi MC. Lalu saya katakan dalam ucapan saya, silahkan maju ke depan untuk menukar agama kamu. Jadi bekiran, bukan masuk Islam. Saya bekiran, dia menukar agama. Dia kaget. Saya tidak menukar agama. Saya cuma mau masuk Islam, baca syahadat aja. Nah, saya bilang, ini serius. Saya MC menukar agama, saya bilang gitu kan. Terus akhirnya ada sedikit konflik. Terus Pak Ustadz Hambali sama Ustadz Tafan waktu itu udah kita diskusi dulu, Bapak stop dulu. Mereka diskusi dulu bahwa masuk Islam itu sebetulnya menukar agama. Iya. Akhirnya tidak jadi masuk Islamnya, pernikahannya juga tidak dibatalkan. Batal. Terus saya bilang, apa saya salah nggak ya? Tapi saya nggak mau gitu, saya kalau terlibat di dalam acara, ternyata saya ikut terlibat untuk memanipulasi kondisi. Saya tetap mengatakan bekiran. Ya, bekiran itu maksudnya itu menukar agama. Gitu. Jadi terus ibunya bilang, Bu emang kenapa bilang gitu? Kan dia kalau cuma baca syahadat aja nggak apa-apa. Ya itu ya, ada kata cumanya itu ya, seolah itu hal yang remeh gitu. Itu kita sebagai yang kita yang tahu itu gimana? Iya itu kata cuma kata cuma itu ya nggak boleh kan, intinya gini ya. Kenapa ada istilah dalam ajaran kita itu la ikraha fiddin, gak ada paksaan dalam agama. Karena agama yang dipaksakan tuh hanya melahirkan kemunafikan. Betul. Dan kita nggak butuh juga sama orang kayak gitu kan sebenarnya. Ibu butuh sama orang masuk Islam gak ada lisannya doang. Buat apa gitu loh, ya kan? Jadi agama jadi bahan permainan pada akhirnya. Yang kita butuhkan itu orang masuk Islam karena kepuasan intelektual kah, misalnya dia nyari argumen, atau kepuasan batin kah, atau rasa simpatik kah? Ya kita jelaskan gitu kan, inti dari Islam itu begini. Tapi saya kira begini, kalau di Eropa itu kadang-kadang kita juga bisa memaklumi ya, karena warisan cara pandang mereka kan agama ini sebatas produk budaya doang. Betul. Makanya mereka sepele aja gitu loh. Kadang-kadang gitu kan. Nah, itu mungkin tugas kita, PR kita ngasih penjelasan itu. Kalau di sini sih jangan heran kalau ada nanya pas menjelang Natal,
kamu kenapa nggak merayain Natal? Oh, kalian kan tahu kita Muslim. Aku juga nggak beragama kok, tapi ikut merayakan. Ya, jadi memang bagi mereka agama itu cuma budaya. Iya. Yang lebih seru ini ponakan waktu itu dari ex. Jadi saya sholat kan di Tante Dewi, kenapa sholat kata gitu? Loh saya ini kewajiban saya sebagai umat Islam harus sholat, waktunya sholat, belajar untuk disiplin. Lah ngapain? Ibu saya juga ke gereja, tapi kan mereka kan kerja, duit ngasal dari Tuhan katanya dia bilang gitu. Oh, saya lagi mikir nih anak-anak umur 45 tahun ya Pak, ngejelasinnya kan gak gampang. Oh gini aja, emang burung siapa yang bikin? Saya bilang gitu. Kamu tahu burung yang vokal? Saya bilang gitu. Di temak saya bilang gitu. Siapa yang bikin? Baru anak-anak itu mikir. Ibu kamu bikin? Bapak kamu bikin burung? Enggak. Siapa dong? Saya bilang gitu. Gak tahu. Tuhan saya bikin. Baru mereka mikir. Itu kan nggak gampang ya logika untuk jelasin ke anak umur segitu. Terus saya pikir gimana caranya? Karena mereka, ibu saya, bapak saya kerja, semua saya dapat. Tuh anak-anak umur 45 tahun berpikir ke sana. Karena di sini cara logikanya gitu. Saya pikir Pak Ishak jadi mau ngapain tadi pertanyaannya? Panjang ya Pak Ishak. Tadinya Pak Ishak dulu. Ini memang di sini itu apa ya? Jadi agama itu memang betul dianggap remeh. Jadi mereka itu nggak percaya Tuhan, ya. Ya karena gimana nanti aja dah. Benar. Jadi agnostik ya. Iya. Agnostik ya. Jadi apa? Karena itu juga apa? Berita-berita. Iya, itu punya efek. Sengaja emang dari dulu kan. Jelek semua jelek. Yang berita, kalau ada yang jelek dari berita Indonesia baru masuk sini. Benar. Atau udah gitu ditambah pula. Iya. Panas-panasin. Iya. Jadi memang apa di sini banyak orang yang nggak percaya sama Tuhan ya. Iya. Karena situasinya. Iya. Situasinya. Lalu Bapak percaya nggak? Ada satu ucapan Imam Ghazali itu, dia bilang non Muslim yang sejak kecil didoktrin bahwa Muhammad itu adalah seorang pembohong, Islam itu agama yang jelek begini, itu kalau memang dia nggak punya kesempatan dan nggak pernah mendengar Islam yang benar, dia bisa selamat. Dan itu adil kan? Karena dia sejak awal bukan dia yang minta juga lingkungan kayak begitu gitu loh. Makanya ada sebagian ulama, mungkin ini masih debatable ya. Orang-orang Eropa yang sekarang itu, di mana media massa itu memberitakan Islam bla 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 begini dengan gambaran yang cacat gitu. Dan itulah yang mereka tentang Islam. Jadi anti-Islam. Iya, anti-Islam karena memang lingkungannya gitu loh. Jadi mereka tuh kalau seandainya dikasih Islam yang benar, nggak nolak gitu loh. Nah orang-orang yang memang sudah terlanjur terdoktrin begitu, kata Imam Ghazali, itu bisa selamat. Sebetulnya mungkin lebih beruntung dari kita. Iya. Cuman begini Bu, padahal kan levelnya pasti beda. Andaikan dia masuk surga, udah pasti beda levelnya dengan orang beragama yang sholat 5 waktu, kemudian. Tapi masuk surga. Bisa jadi, maybe. Karena begini, yang dikatakan kafir dengan kekufuran yang hakiki itu orang panca inderanya sehat, akalnya tidak cacat, dia bisa mencerna, dakwah sampai kepadanya dengan gambaran yang benar, dia nolak. Itu baru. Dan sangat logik bagi saya. Kalau orang semacam ini disiksa sama Tuhan. Karena kenapa? Dia nggak tahu diri dong pada akhirnya. Dia dikasih kesempatan hidup, dikasih naran nggak bersyukur, dikasih kesempatan belajar nggak mau menggunakan, terus menolak kesombongan lagi. Kan wajar kan? Nah selama ini orang-orang suka mempertanyakan keadilan. Kok bisa sih yang saudara orang Muslim doang, yang non Muslim semuanya masuk neraka? Padahal mereka kan nggak minta. Karena Anda sejak awal punya persepsi yang salah. Anda mendapatkan penjelasan yang salah. Seolah kalau di luar Islam semuanya masuk neraka gitu. Nggak ada juga yang bilang begitu. Nah itu penting kan. Dari kita juga kita perlu mengoreksi cara pemahaman kita. Dan itu nggak menafikan kalau Islam satu-satunya agama yang benar. Nah di luar sana ada orang-orang yang karena ingin membuka rahmat Tuhan seluas mungkin. Yahudi, Kristen, Islam kalau begini udahlah selamat semuanya. Nggak bisa begitu. Karena dalam Quran jelas inna dina indallahil Islam. Gitu kan? Tapi masalahnya nggak semua orang mengenal Islam. Mungkin dari Al-Baqarah 62 tadi. Iya, itu diantara dalilnya Bu. Jadi bagi mereka kalau Yahudi, Nasrani percaya Tuhan, percaya hari akhir, nggak percaya Nabi Muhammad sekalipun selamat. Nggak bisa begitu dong.
Iman kan nggak bisa dipisah-pisahin gitu loh. Nah tapi ya itu tadi, keluasan rahmat Allah itu mencakup orang-orang ya, semacam itu. Ya Tuhan, bahkan sampai ada ayat Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami ini tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami ngutus seorang rasul. Ya kan kalau rasul belum ada, maka dia nggak akan diazab. Luar biasa itu. Sangat adil kan? Orang-orang yang beginian ini kalau nyimak penjelasan kayak begini, itu Islam itu begitu. Terbuka kan? Sangat memberikan kesempatan luas gitu loh bagi siapapun. Nah itu yang tadi saya ikuti itu pendapatnya Grand Syekh Al-Azhar, Syekh Mahmud Shaltut. Kata beliau, kalau ada orang non muslim sudah sampai kepadanya dakwahnya benar, dia juga bisa mencerna, akalnya sehat, panca inderanya sehat, tapi dia masih mencari. Kan ada kan? Masih mencari, kemudian dia mati di tengah jalan, dia tidak dihukumi kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia belum menerima. Hanya saja dalam kehidupan duniawi dia harus diposisikan sebagai non muslim. Kalau dia belum mengucapkan kalimat syahadat. Ya kan? Karena kita menghukumi yang zahir doang. Tapi di sisi Allah orang ini bukan orang kafir. Iya, adil kan? Luar biasa itu. Luar biasa. Nah, itulah alhamdulillahnya kita dulu diajari. Muslim tapi hatinya enggak. Boleh jadi. Boleh jadi orang mengaku sebagai muslim, hatinya ingkar. Kufur di sisi Allah ya kan? Muslim di mata manusia. Walhasil pada akhirnya kalau kita menerima penjelasan yang memang tepat gitu ya, kita akan berbaik sangka dengan semua orang. Karena tahu kesempatan itu terbuka bagi semuanya. Seminggu sebelum mati, 1 jam sebelum mati kah, dia dapat hidayah misalnya, mati dengan syahadat, Allahu a'lam, selamat pada akhirnya. Sama kayak Najim almarhum yang kemarin meninggal. Baru setahun Pak. Masuk Islam. Iya. Nikah dan terus kena kanker. Masuk Islam setahun, pas Februari itu dia ke Ondek kena kanker. Ya Allah. Bulan ini kanker, terus sudah gitu dalam 3 bulan meninggal. Dan ibu tahu nggak? Itu kalau orang kayak begitu, amal kebaikannya sebelum dia masuk Islam diterima apa enggak? Amal kebaikannya diterima, amal kebaikannya, amal keburukannya dihapus. Coba kurang enak apa itu? Makanya itu rahmat Allah. Saksi kita yang segala yang maksud saya sampai nangis juga ngeliatin Allah, orang udah dalam dia mau Islam menjalani, udah belajar sampai dia sedang sakitnya itu sholat, tetap belajar 1 tahun ya Pak? Iya. Baru dalam 1 tahun dibanding banyak yang mu'alaf yang udah lama juga belum tentu kayak dia. Iya, itu. Terus saya bilang kita belajar dari dia situasinya. Jadi kalau dia berbuat baik sebelum dia masuk Islam, itu kebaikannya nggak akan disia-siakan. Luar biasa kan? Tapi ketika dia punya dosa dia terhapus. Karena ada al-Islam yajubu ma qabla. Ya, al-Islam yajubu ma qabla. Islam itu menghapus dosa-dosa sebelumnya. Sahabat-sahabat Nabi yang dulu yang memerangi Nabi kan, Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, Amr bin As dan lain-lain. Udah. Itu jadi Umar bin Khattab jadi manusia terbaik setelah Abu Bakar. Padahal dulunya itu orang yang keras permusuhannya kepada Nabi. Bahkan Sayyidina Umar itu masuk Islam di puncak rasa muaknya sama Nabi. Sampai dia bawa pedang kan pengen ngebunuh Nabi Muhammad. Dapat hidayahnya di saat itu. Di puncak kemarahannya gitu. Luar biasa kan? Khalid bin Walid pernah membuat pasukan kaum muslim terbirit-birit di peperangan Uhud. Kemudian jadi Saifullahil Maslul. Jadi pahlawan peperangan Islam yang sangat pedang Allah yang terhunus. Ya Allah Maha Kuasa gitu. Pada akhirnya tuh kalau kita bisa melihat dari perspektif itu, kita bisa lebih terbuka kepada semua orang. Dan mendakwahkan itu tidak selamanya harus dengan lisan gitu loh. Perbuatan itu lebih berdampak tanpa kita sadari sebenarnya. Ini maaf ya Pak, jadi panjang. Enggak, saya justru senang. Supaya saya enggak sia-sia. Dari tadi. Iya. Pak Isak, terima kasih ya sudah membuka. Saya senang justru saya pengen enggak sia-sia.